Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Jadi Dajjal normal dengan kedua mata sejak lahir. Kapan dia kehilangan mata kanannya? Di saat dia disalib, di saat perayaan Paskah. Itulah yang disebut dengan peristiwa Paskah. Yang membuat saya yakin kalau yang disalib itu Dajjal. Mudah-mudahan ada orang Kristen yang mendengar. Herodes dengan pedangnya tadi menusuk-nusukkan ke tubuh Yudas. Salah satu tusukan pedang itu mengenai mata kanan Yudas Iskariot. Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rex Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, jangan lupa subscribe, tombol lonceng pencet, like, beri komen, follow Instagram Rex Lubis, FB dan TikTok Rex Lubis, supaya channel ini metanoia menjadi berkat. Mari kita Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rex Lubis. Salam NKRI. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tadi saya melihat video dan mendengarkan ada dua orang ustadz yang membicarakan iman kita, iman Kristen, tetapi dengan cara yang tidak baik, dengan ucapan-ucapan kebohongan, dusta yang mereka sebutkan semua, saudara. Oleh karena itu saya harus tanggapi supaya polisi juga bertindak dengan orang ini sehingga tidak mengacaukan bangsa ini, rakyat ini. Karena kita sudah saling menghormati, menghargai, kita sudah sama-sama sepakat bahwa negara kita Pancasila. Jadi orang masing-masing mempunyai keyakinan, mempunyai agama, mempunyai Tuhan, ya, menyembah Tuhan mungkin dengan cara yang berbeda-beda. Kita harus menghormati, menghargai kitab-kitab suci, ya. Misalnya kami menghargai Alkitab, ya, kami menghormati juga keyakinan saudara, kitab-kitab saudara, walaupun mungkin kita tidak seakidah, tidak sehukuah dalam iman, tidak seakidah, tetapi kita sebangsa, setanah air, satu negara, kita harus saling menghormati, menghargai. Karena itu saudara, saya harus tanggapi. Inilah videonya saudara, lihat nih videonya apa yang dia katakan nih. Kalau Injil itu sudah masuk ke bentuk tulisan, Injil aslinya mana? Jadi ada perjanjian baru, perjanjian lama? Nggak ada, bos ya, omong kosong semua. Itu nggak ada semua, kan? Nggak ada. Nah, dia katakan apa? Perjanjian lama, perjanjian baru itu nggak ada, kitab itu palsu itu katanya kan. Nah, itu si Ayah Waloni itu. Padahal itu baru bebas loh, kena 5 bulan. Waktu di penjara, masuk langsung sakit. Iya, udah bebas ngula lagi gitu. Padahal baru bebas. Udah hukumannya ringan banget ya, 5 bulan. Si KC aja 10 tahun, walaupun sekarang sudah dikurangi 6 tahun ya. Nah, ini mungkin ada langkah-langkah proses hukum yang lainnya nanti biar KC bebas. Saudara, ini Ayah Waloni itu hanya dihukum 5 bulan. Iya, udah bebas, ngaco lagi itu dia. Ah, kurang ajar ini Ayah Waloni ini. Biar bertobat dia ini, iya kan? Nah, coba kita lihat satu ustadz yang lain lagi nih. Ini lebih kacau lagi nih. Nah ini. Buat saya yakin kalau yang disalib itu Dajjal. Mudah-mudahan ada orang Kristen yang mendengar. Herodes dengan pedangnya tadi menusuk-nusukkan ke tubuh Yudas. Salah satu tusukan pedang itu mengenai mata kanan Yudas Iskariot. Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Jadi Dajjal normal dengan kedua mata sejak lahir. Kapan dia kehilangan mata kanannya? Di saat dia disalib, di saat perayaan Paskah. Itulah yang disebut dengan peristiwa Paskah. Yang membuat saya yakin kalau yang disalib itu Dajjal. Mudah-mudahan ada orang Kristen yang mendengar. Herodes dengan pedangnya tadi menusuk-nusukkan ke tubuh Yudas. Salah satu tusukan pedang itu mengenai mata kanan Yudas Iskariot. Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Jadi Dajjal normal dengan kedua mata sejak lahir. Kapan dia kehilangan mata kanannya? Di saat dia disalib, di saat perayaan Paskah. Itulah yang disebut dengan peristiwa Paskah. Nah, apa dia katakan? Yang disalib itu dia bilang siapa? Dajjal. Si Dajjal itu yang disalib. Jadi si Dajjal itu kenapa sekarang matanya tinggal 1 katanya? Karena itu dicucuk matanya oleh si Herodes sehingga tinggal 1. Nah, jadi keyakinan orang Islam seperti saya dulu, saya yakin nanti si Dajjal di hari kiamat datang. Sebelum kiamat lah ya, dia datang lebih dulu, tanda-tandanya si Dajjal itu. Matanya 1. Nah, jadi yang dia katakan tadi yang disalib itu bukan Yesus, si Dajjal.
kalau si Dajjal yang disalib, terus kenapa dia bangkit dari kematian 3 hari si Dajjal? Udah gitu, terus dia naik ke surga. Selama berulang kali menampakkan diri, 40 kali berturut-turut menampakkan diri, terus naik ke surga, ke-50 hari Pentakosta, dia datang, ya, mencurahkan Roh Kudus. Jadi ini orang kacau ini, nggak jelas siapa ini si Ustadz ini ya. Ini pun saya yakin betul di Al-Quran ini pun nggak ada. Ini Al-Quran ini nggak ada yang dikatakan dia itu. Ini udah menista agama Kristen, menista agama Islam, karena dia ngomong tidak sesuai dengan Al-Quran, tapi dia mengatasnamakan Islam. Jadi ini orang harusnya udah cepat nih ditangkap nih, dimasukkan ke bui biar dia rasakan dulu bagaimana sakitnya bui itu ya. Ya orang kalau belum pernah masuk begitu. Tapi kalau kayak saya kan udah sering dulu masuk, jadi saya bisa rasakan. Jadi hati-hati berbicara. Ini saya karena pembelaan iman saya, hak jawab saya, makanya saya ngomong. Orang ini nggak jelas sekali ya. Asal ngomong kacau. Mungkin ada beberapa hal ya, kenapa ini orang ini ngomong begini. Yang pertama, mungkin dia tidak paham isi Al-Quran. Tidak ngerti istilah apa yang tertulis dalam hadis. Apalagi dalam Alkitab. Ya udah pasti dia nggak tahu. Orang kitab sucinya aja dia nggak tahu. Hadis aja dia nggak tahu. Apalagi Alkitab. Ya tambah nggak tahu kan begitu. Nah itu mungkin. Kemungkinan yang pertama. Makanya asbun. Omdo. Asbun asal bunyi. Omdo omong doang. Nah. Makanya dia ngomong asal-asalan tuh. Yang kedua mungkin juga ya. Dia ini cari sensasi aja. Biar terkenal gitu. Oh ada ajaran baru gitu ya. Oh ini orang harus bertobat. Jadi saya ingatkan ya Ustadz. Apakah Anda si Dajjal? Apakah Anda si Dajjal? Apakah Anda yang si Dajjal? Ya. Nah kalau kita melayani Tuhan itu yang baik-baik. Seperti kami lah ya. Melayani Tuhan itu baik-baik. Bapak makan dulu. Ya oke, makan. Ya jalannya, jalan. Pak putus. Hanya sambil ngopi. Habis ngopi kasih makan. Jadi yang jual kopi ini memang orang sini juga. Nggak biasanya kita kasih begini karena memang harusnya biasa 100 orang yang hadir ini dulu apa berapa gitu lah ya sepertiganya. Jadi ya udah terus kopi aja. Tapi 1 orang 1, kalau 2 kita nggak bisa bayar. Iya, nggak bayar. Kira kenapa kepala penjara ini berkata demikian? Apakah Anda pikir maksud kepala penjara ini selamat masuk surga? Bukan. Maksudnya selamat dari jabatan. Selamat tidak dipidana. Selamat keluarganya tetap bisa menikmati fasilitas pemerintah yang ada. Karena dia seorang kepala penjara. Itu gajinya luar biasa. Saudara, fasilitasnya luar biasa. Haleluya. Tetapi apa jawab Paulus? Kalau kau mau selamat, percayalah Yesus Kristus, maka engkau selamat. Seisi rumahmu pasti selamat. Haleluya. 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 Tidak akan menggigit kami. Coronavirus tidak akan menyerang kami. Karena kami di dalam Yesus. Dengan bilur Yesus, dengan darah Yesus, kami menang, kami kuat. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, jadi kita sudah rame itu kan. Kurang lebih 100 orang tuh. Itu kalau kita nggak layani, kita nggak berikan pemahaman, ada kelompok tertentu masuk ke situ atau orang tertentu memberikan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, bisa mereka jadi ideologi NII, ideologi yang teroris, ideologi apalagi itu yang sekarang Khilafatul Muslimin dan seterusnya dan sebagainya. Waduh, makanya kami datang untuk membawa mereka kepada Yesus. Dulu mereka bukan orang Kristen. Sekarang mereka udah percaya Yesus. Kalau orang percaya Yesus, pasti dia
bertuhan dan bernegara. Artinya dia tahu bagaimana bernegara. Dia mencintai negaranya, terlebih mencintai Tuhan Yesus, kan begitu. Mari kita tundukkan kepala dan kita doa. Tuhan Yesus, hadirat, urapan dan kuasa bekerja. Sadarkan ustadz-ustadz yang suka menista, yang ngarang-ngarang, biar mereka bertobat mengenal Tuhan. Dan juga sadarkan semua jemaah-jemaah mereka supaya tidak dibohongi oleh mereka. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.